Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di materi ekonomi kelas plus SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang OJK, LPS, dan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan dari pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi OJK secara penuh baru dijalankan pada akhir tahun 2013 ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya lembaga jasa keuangan, maka bisa lapor ke layanan OJK. Visi misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi Otoritas Jasa Keuangan adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran, termasuk simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang bertugas untuk menjamin simpanan masyarakat di perbankan. Keberadaan sistem penjamin simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dapat meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya memperkuat sistem perbankan. Pendirian lembaga penjamin simpanan tidak terlepas dari fungsinya yang sangat penting. Fungsi lembaga penjamin simpanan adalah sebagai berikut. 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, lembaga penjamin simpanan akan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh lembaga pengawas perbankan. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dibersamakan dengan itu. Pasar modal adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.
Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Fungsi yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Lebih jauh, peranan pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Investor akan melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut. 2. Pasar modal sebagai alternatif investasi. Pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. 3. Pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. 4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan. Yang 65. Terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Sedangkan produk-produk pasar modal adalah yang pertama, saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, produk pasar modal adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Produk yang berikutnya adalah reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keempat, produk pasar modal adalah derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama bagi yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Baik, sekarang kita belajar tentang lembaga-lembaga di pasar modal. Ada 7 lembaga yang ada di pasar modal. Yang pertama, OJK. OJK tidak hanya melakukan pengaturan dan pengawasan, tapi juga melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia seperti perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. 2. Bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan jual beli efek. 3. Lembaga clearing dan penjamin atau LKP. LKP berfungsi untuk menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan dan penyelesaian transaksi bursa termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian saja. 4. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP.
LPP berfungsi untuk menetapkan peraturan mengenai kegiatan penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa. 5. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau broker atau pialang, dan atau manajer investasi. Di Bursa Efek Indonesia terdapat lebih dari 120 perusahaan efek yang menjalankan aktivitas baik sebagai penjamin emisi, perantara, pedagang efek maupun manajer investasi. 6. Lembaga-lembaga penunjang. Lembaga-lembaga penunjang pasar modal terdiri dari Biro Administrasi Efek atau BAE, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi, Perusahaan Pemeringkat. Biro Administrasi Efek atau BAE adalah lembaga penunjang pasar modal yang berperan dalam administrasi efek, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Biro Administrasi Efek berfungsi untuk menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten. Bank Kustodian. Bank Kustodian berfungsi memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek dan jasa lain, seperti menerima bunga, dividen, dan hak-hak lain dalam transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Wali Amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas uang. Kewajiban wali amanat adalah mewakili para pemegang obligasi dan surat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas uang sesuai dengan syarat-syarat emisi. Penasihat investasi. Penasihat investasi adalah perusahaan yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Terakhir, perusahaan pemeringkat. Perusahaan pemeringkat adalah perusahaan swasta yang melakukan pemeringkatan atas efek yang bersifat utang atau obligasi. Lembaga pasar modal yang terakhir adalah profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai. Akuntan punya tugas utama untuk mengaudit laporan keuangan emiten menurut standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Konsultan hukum. Konsultan hukum berfungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai emiten. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa emiten yang melakukan penawaran umum tidak bermasalah dari sisi hukum. Perusahaan penilai. Perusahaan penilai bertugas melakukan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public atau menjual saham, dan penilaian ulang atas aktiva perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.